Halo, apa kabar? Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Ya, sebuah perjalanan spiritual yang rasanya tak lekang oleh waktu. Ini adalah cerita tentang Syekh Abdul Muhyi, seorang waliullah yang seluruh perjalanannya dipandu oleh keyakinan yang, wah, luar biasa teguh. Oke, coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Bayangin, Anda lagi mencari tujuan hidup, dan petunjuknya adalah menemukan tempat di mana usaha Anda sama sekali tidak menghasilkan keuntungan duniawi. Aneh kan? Tapi justru inilah inti dari pencarian luar biasa yang akan kita bedah bersama. Jadi, siapa sih sebenarnya Syekh Abdul Muhyi ini? Beliau lahir di Mataram sekitar tahun 1650. Dan sejak muda, panggilan jiwanya untuk mendalami ilmu agama itu sudah kuat banget. Jadi ini bukan sekedar nama di buku sejarah ya, tapi seorang pemuda yang hatinya itu udah terpaut sama pencarian makna yang jauh lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk ke babak pertama dalam hidupnya. Ini adalah kisah seorang pemuda yang rela meninggalkan kampung halamannya demi mencari sebuah kebijaksanaan yang sejati. Ini yang menurut saya luar biasa ya. Coba bayangkan skalanya. Di abad ke-17 loh ini, seorang pemuda dari Jawa melakukan perjalanan ribuan kilometer ke pusat-pusat keilmuan Islam. Dari Aceh, lanjut ke Baghdad di Irak, sampai akhirnya ke Mekah. Ini benar-benar menunjukkan dedikasi dan semangat yang nggak main-main untuk menimba ilmu. Dan disinilah titik baliknya. Saat berada di Tanah Suci, misinya jadi sangat jelas. Perjalanannya bukan lagi cuma soal mencari ilmu untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjalankan sebuah perintah ilahi. Ia harus pulang, dan ia harus menemukan sebuah gua. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling unik mungkin ya dari perjalanannya. Sebuah ujian yang terus terang agak berlawanan sama logika kita pada umumnya. Coba kita resapi ini bareng-bareng. Petunjuknya adalah cari tempat di mana hasil panen padi itu sama persis dengan benih yang ditanam. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi, waktu di Kuningan panennya malah melimpah, itu justru dianggap sebuah kegagalan. Bukan itu tempatnya. Pelajaran di baliknya dalam banget. Tujuan perjalanan ini bukan cari untung duniawi, tapi membuktikan kepatuhan dan keikhlasan mutlak. Setelah perjalanan bertahun-tahun, akhirnya di dekat Gunung Mujarot, pertanda itu muncul. Untuk meyakinkan dirinya sekali lagi, beliau menanam padi lagi di sana. Dan dengan kuasa Tuhan, padi itu langsung tumbuh, menguning, dan saat dipanen, hasilnya sama persis lagi. Wah, udah gak ada keraguan lagi, gua yang dicarinya pasti sudah sangat dekat. Nah, ini dia momen puncaknya. Setelah bertahun-tahun mencari dengan penuh kesabaran, akhirnya tiba saatnya penemuan yang akan mengubah segalanya. Coba deh kita bayangkan gimana perasaan beliau saat melangkahkan kaki waktu itu. Setelah penantian panjang, setiap langkahnya pasti dipenuhi dengan harapan dan keyakinan, semakin dekat dengan takdir yang menantinya. Dan kali ini pemandunya bukan lagi soal padi, tapi suara alam. Gemericik air dan kicau burung yang keluar dari perut bumi. Sebuah penemuan yang puitis banget ya, dan terasa begitu suci. Dan di sanalah ia berdiri. Melihat lubang gua itu, beliau langsung bersujud syukur. Kita bisa merasakan ya, momen kelegaan, keharuan, dan rasa syukur yang luar biasa setelah penantian bertahun-tahun itu. Dan ya, panggilan ilahi itu akhirnya terpenuhi. Gua Safarwadi di Pamijahan menjadi saksi bisu akhir dari pencarian panjangnya, dan sekaligus menjadi awal dari warisan besarnya. Tapi, menemukan gua ini bukan akhir dari cerita loh. Justru ini adalah awal dari pengaruh Syekh Abdul Muhyi yang abadi. Yuk, kita lihat warisan apa saja yang beliau tinggalkan. Pada tahun 1730, Syekh Abdul Muhyi berpulang. Perjalanan fisiknya di dunia ini mungkin telah berakhir di Pamijahan, tapi cahayanya, warisannya, terus bersinar terang sampai hari ini. Jadi, poin pentingnya begini. Pengaruh beliau itu luas sekali. Beliau tidak hanya menemukan sebuah gua, tapi membangun rumah spiritual bagi banyak orang. Pamijahan jadi pusat ilmu, dan makamnya terus didatangi peziarah yang mencari berkah. Beliau adalah seorang guru, penulis, dan jadi inspirasi bagi jutaan orang. Nah, soal nama Pamijahan ini, filosofinya indah banget loh. Nama ini diambil dari fenomena orang-orang yang terus berdatangan ke sana, nggak pernah berhenti, seperti ikan yang berkumpul untuk bertelur. Ini menunjukkan betapa besar cinta dan hormat masyarakat kepada beliau. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kisah Syekh Abdul Muhyi ini seakan-akan mengajarkan kita bahwa terkadang, jalan menuju tujuan terbesar dalam hidup itu nggak selalu lurus dan logis. Terkadang, kita hanya perlu percaya pada pertanda, bersabar dalam pencarian, dan yakin bahwa cahaya itu akan terungkap pada waktunya.
Terima kasih sudah menyimak.